balik lagi ke saya bilang, tidak mungkin dia bisa kabur tanpa bantuan oknum, Pak. Nggak mungkin ya. Jadi seharusnya bukan hanya Kalapas yang dicopot, dicari tahu siapa, karena pasti ada peran anak buahnya. Kalau feeling saya, kalau saya punya dugaan, nggak mungkin Kalapas yang mengizinkan membawa masuk barang-barang itu. Itu pasti sipir kelas bawah. Percuma mereka punya, kita tuh gaji petinggi-petinggi lapas, kalau mereka sama sekali nggak ada kepedulian ke hal itu. Karena kenapa? Banyak dari mereka dapat setoran. Jadi mereka nggak terlalu pusingin. Yang penting gue dapat setoran, ya udah bodo amat deh, lu atur dah gitu loh. Buat apa kita punya hubungan yang baik dengan negara-negara tetangga kalau negara kita sendiri rusak dan bobrok? Pemirsa, inilah Cerdas Hukum bersama saya Jackson Simanjuntak. Kali ini kita akan membahas topik yang lagi rame yang terkait dengan kaburnya 7 narapidana dari Rutan Salemba. Padahal kita tahu Rutan Salemba itu cukup ketat ya. Karena saya juga pernah masuk ke sana dan itu pemeriksaannya cukup ketat gitu. Dan kali ini kita akan membahas hal itu terkait dengan kita mungkin nyebutnya sebagai pengawasan yang kurang. Dan bersama kita di studio sudah hadir founder dari LK Indonesia Law Firm, Pak Alvin Lim. Pak Alvin, gimana kabarnya Pak? Halo Pak. Ya ampun Pak, udah lama banget kita ini nggak podcast lagi. Udah berapa lama saya jarang pengen podcast karena Iya Pak. Lagi fokus ke bisnis baru di bidang keuangan itu yang question fund, benar. Cuma banyak orang yang udah WA, banyak orang yang udah yang rindu kayaknya Pak. Itu dia. Terus mereka minta saya, Pak, jangan dilepas sama sekali dong, karena kita juga mau dicerdaskan gitu. Secara hukum bagaimana sih pendapat Bapak? Iya, benar Pak. Nah ini forumnya Pak, Cerdas Hukum. Iya Pak, kalau menurut Pak Alvin sendiri itu apa yang bisa Bapak tangkap Pak dari ini, kan bukan kejadian yang pertama ya, ini udah berulang gitu, ada tahanan bisa kabur gitu loh Pak. Jadi gini ya, kalau saya lihat kenapa sih kok tahanan bisa kabur lagi dan kabur lagi dan kabur lagi dari rutan dan lapas di Indonesia. Pertama, saya sudah bilang berkali-kali bahwa rutan dan lapas itu pejabat-pejabat lah istilahnya ya. Di Indonesia ini hampir seluruh institusi itu ada oknum, Pak. Saya bicara oknum. Kenapa? Karena di lapas pun ada petugas-petugas yang baik. Ada petugas yang nggak benar, ada petugas yang baik, ada Pak. Jadi ada petugas yang kalau kita kasih uang pun dia nggak mau. Bener-bener dia nggak mau gitu loh. Jadi saya bilang ada yang baik, ada yang oknum. Oknum itu yang bahkan nggak kita kasih, dia meres. Meres, ngancem di situ dan masukin narkoba ke dalam gitu. Jadi saya tahu sendiri kenapa, karena saya waktu di penjara itu di lapas Rutan Cipinang. Cipinang. Ya, saya dimasukin satu sel sama narkoba. Gembong narkoba. Siapa namanya Pak? Boleh disebut nggak? Wah, saya nggak ingat namanya. Nggak ingat ya? Nah, dia itu bahkan di dalam kamar itu pakai narkoba. Pakai di dalam, di depan saya. Ya, saya sih nggak keberatan mereka mau ngapa-ngapain, cuma asapnya itu sangat mengganggu. Benar. Ya, jadi saya udah minta sama dia, tolong dong jangan ngeganja di depan saya. Soalnya atau di dalam kamar, di luar nggak apa-apa. Ya kan, dia tetap nggak mau, ngotot gitu kan. Akhirnya saya laporin ke penjaga. Sipir ya. Saya bawa penjaganya, sipir yang masuk ke situ, saya bilang, Pak, lihat itu sedang ini. Cuma diem doang. Habis itu, ya udah Pak, jadi gimana Pak? Apa Bapak pindah kamar aja? Masa lu ngomong begitu ke saya? Maksudnya kan ini dalam penjara, orang pakai narkoba, saya sudah laporin, bukannya ditindak, malah saya yang disuruh pindah kamar. Padahal saya kepala kamar di situ kan. Gitu. Akhirnya karena saya nggak tahan dengan suasananya. Karena selain saya yang lain narkoba. Di situ anak buahnya dia. Satu geng lah istilahnya Pak. Satu geng. Jadi asapnya itu, waduh, udah parah lah. Akhirnya saya pindah kamar juga situ. Disitulah saya lihat kan tidak mungkin ya
petugas itu membiarkan dia pakai narkoba kalau Iya. nggak ada Iya, iya. suapan. Nah, iya benar Pak. Ya, itu salah satu hal yang membuktikan lah. Jadi para gembong-gembong narkoba dan penjahat kelas atas itu yang punya uang, itu mereka mendapatkan karpet merah Privilege ya. di rutan dan di lapas. Mereka bisa bebas jalan sewaktu-waktu. Mereka bebas dapat kunjungan 24 jam. Ada yang tengah malam masih bisa dapat kunjungan. Bahkan ada yang bisa keluar Dari dan rutan keluar lapas. lapas. Dengan alasan izin berobat dan lain-lain lah. Gitu. Nah disinilah Pak, di mana ada celah untuk orang itu kabur. Iya, iya. Ya, ada yang kabur ketika di rumah sakit, dia pura-pura sakit. Padahal dia di rumah sakit itu tidak dirawat, Iya. keluar pergi ke rumah, pulang ke rumah dan sebagainya lah. Makanya kita lihat kenapa ada kasus si Gayus bisa nonton pertandingan tenis di Australia, kan lucu di situ kan. Iya, iya. Jadi hal seperti itu yang memberikan kesempatan untuk orang kabur. Sekali lagi, kenapa peluang orang narkoba bisa kabur? Karena orang-orang narkoba itu karena dia setoran, sel dia nggak dikunci. Saya tahu itu. Kalau yang nggak nyetor, dikunci dari luar. Dikunci terus, nggak bisa keluar, dia nggak bisa keluar dari sel. Iya, iya, iya. Makanya ini orang 6 katanya kan keluar dari gorong-gorong. Gorong-gorong iya. Gorong-gorong itu tidak terdapat di dalam sel, tetapi terdapat Di luar sel. Menandakan bahwa selnya nggak dikunci. dikunci. Oh iya, benar-benar Pak. Jadi disinilah ya, lagi dan lagi pasti akan selalu terjadi. Kenapa? Karena orang yang bebas di situ, yang bebas berkeliaran adalah orang yang bayar. Penjahat kelas atas atau gembong narkoba. Dan sudah beberapa kali narkoba itu kabur, bukan hanya di rutan Salemba, rutan Cipinang juga pernah ada. Iya, benar Pak. Jadi dia kabur melalui dapur di situ kan. Kenapa dia bisa kabur melalui dapur? Dia punya akses bisa ke dapur yang sebenarnya dia nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Ya, tapi karena dia banyak duit, orang nggak ada yang berani melarang. Iya, iya. Nah, jadi kuncinya di situ Pak. Kalau memang rutan itu mau agar tidak ada yang kabur, ya kan, jalannya SOP. Kalau memang harus dikunci, digembok, ya digembok. Jangan digembok itu kalau orang boleh bayar bisa masuk. Terus kedua, Bapak tahu gorong-gorongnya itu katanya digergaji. Iya. Berarti mereka bisa membawa masuk peralatan dari luar, ilegal. Iya. Ya kan, kayak peralatan-peralatan bangunan begitu kan nggak mungkin sebenarnya nggak boleh masuk. Kalau ada orang yang bawa atau gimana pun harusnya kan dilarang. Kenapa kok bisa masuk? Ini kan jadi pertanyaan. Itulah narkoba aja bisa masuk, gimana cuma itu doang. Itu balik lagi ke saya bilang, tidak mungkin dia bisa kabur tanpa bantuan oknum Pak. Nggak mungkin ya. Jadi seharusnya bukan hanya Kalapas yang dicopot, dicari tahu siapa, karena pasti ada peran anak buahnya. Kalau feeling saya, kalau saya punya dugaan, nggak mungkin Kalapas yang mengizinkan membawa masuk barang-barang itu. Itu pasti sipir kelas bawah. Tapi sepengetahuan nggak itu Pak? Nggak ya? Nggak mungkin. Jadi kalau Kalapas itu nggak mungkin dia mau kong kali kong untuk mengaburin orang seperti itu. Bodoh dia seperti itu. Iya, karena jadi terlalu ini resiko. Memang kelalaian dari anak buah yang dibawa, dikasih duit, dia nggak periksa mungkin. Ya karena pintar-pintar mereka nyelundupin itu kadang-kadang gergaji itu dimasukin misalnya dalam kue tar. Kan nggak mungkin kue tarnya itu dirusak. Kalau udah dikasih duit di depan, udah lewat aja. Benar. Di situ Pak. Pak, ini kalau misalnya kita balik lagi ke kasus ini sendiri ya, kalau menurut Pak Alvin sendiri sebenarnya kan kita udah punya yang namanya mekanisme pengawasan lah sebenarnya untuk kelas rutan dan lapas ya sebenarnya gitu Pak. Nah, sampai ini bisa terjadi dan yang melarikan diri ini ada 7 dan salah satunya adalah gembong narkoba juga di situ gitu Pak. Nah, itu kan sebenarnya membuktikan kan ini bukan karena persoalan ada kesempatan bisa nyelinap langsung lari, nggak kayak gitu juga Pak, karena kan sebenarnya kan sudah gitu, seperti itu Pak. Iya, seperti yang saya bilang Pak, karena dia itu sudah merencanakan
Dia tahu gorong-gorong itu ada penutupnya, bukanya pakai alatnya itu udah dimasukin dan itu udah dibuka tuh mungkin udah sejak lama. Sejak lama. Iya dong, nggak mungkin hari hanya dia mau coba ngerusak, kalau nggak berhasil dia ketangkep. Ketangkep kan? Pasti, iya bener Pak. Repot. Biasanya kayak begitu udah dia iniin terus ditutupin nanti. Udah berhasil terbuka tapi tutupin dulu. Kamuflase biar nggak. Hari kapan dia bisa kabur, udah ada yang jemput. Kalau nggak kan nggak semudah dan nggak secepat itu dia kabur Pak. Jadi ini sudah direncanakan jauh-jauh hari, itulah yang saya bilang ya. Pengawasan dari mereka ini pertama ya lapas itu proporsional antara jumlah sipir dan jumlah tahanan itu nggak sebanding Pak. Jadi kalau sampai suatu saat misalnya ya di rutan Cipinang atau rutan Salemba terjadi yang namanya gejolak kerusuhan, kayak yang pernah terjadi juga itu Pak. Itu repot itu sipirnya. Bisa-bisa dibunuh semua karena jumlah mereka tuh sangat sedikit dibanding tahanannya. Beda sama di luar negeri. Ya, jadi seharusnya nggak boleh seperti itu karena kalau terjadi adu fisik pasti kalah sipir-sipir itu. Pak, kalau misalnya ini berdasarkan waktu pengalaman Bapak yang pas di Cipinang itu, kalau Bapak lihat sebenarnya pengawasannya seperti apa Pak kalau yang di sana itu? Kalau saya lihat pengawasan di sana itu sangat-sangat tidak ketat Pak. Oh, tidak ketat ya berarti? Jadi terkesannya para sipir itu menjadi pegawai dari tahanan-tahanan yang kaya. Ya, saya tahu sendiri, jadi ada tahanan yang dimana bisa manggil sipir-sipirnya, nyuruh mereka, tolong lu beliin ini, tolong beliin itu, tolong dong di depan ada tamu saya bawa masuk ya. Di situ. Dan bahkan kantor kepala KPLP atau kantor karutannya itu bisa jadi kantor buat si tahanan itu ya. Jadi dia kalau siang-siang pakai kantor KPLP-nya dibuat jadi ruang meeting dia pribadi. Nanti ada menteri bisa datang Pak ke situ ke dalam meeting di sana, teman bisnisnya datang ke situ tanda tangan surat-surat. Jadi kantornya itu udah jadi kayak kantor bisnisnya dia. Jadi kantor si Kalapas itu akhirnya minggir ke nyari ruangan lain gitu Pak ya berarti ya? Iya, Kalapasnya mungkin memang sedang tidak ada di situ. Atau KPLP-nya kan dia lagi muter, kantornya dipakai. Itu sering sekali terjadi seperti itu Pak. Pak Alvin, kalau menurut Pak Alvin sendiri ini kan karena kasus yang bukan terjadi sekali, nah seberapa penting investigasi Pak, karena udah mulai banyak desakan bahwa ini harus diinvestigasi secara tuntas karena kan seperti tadi kita duga juga kan tidak mungkin bisa melarikan begitu saja, pasti ada peran dari oknum yang baik itu mungkin sipir gitu Pak. Jadi sebenarnya nggak perlu susah-susah yang seperti Bapak bilang investigasi Pak. Nggak perlu Pak ya? Yang namanya menteri baru seharusnya ya sebelum dia keluar dia harus benahin dulu dalamnya internal. Ya, pembenahan internal nggak usah jauh-jauh Pak. Misalnya imigrasi itu kan dibawa Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Atau sekarang ini ada Dirjen Imigrasi. Nah seharusnya dia punya CCTV itu jangan hanya kepala KPLP atau karutan yang lihat. Harusnya bisa nyambung ke Dirjen atau nyambung ke kementerian. Sehingga di situ bisa dilihat gembok-gemboknya, kalau memang harusnya bukanya ditutup, kok tiba-tiba kebuka. Itu kan nggak mungkin mereka nggak tahu, dari CCTV aja kan cukup Pak. Cukup. Kayak saya kantor cabang saya banyak Pak. Istri saya suruh setiap CCTV di sini nyambung ke WiFi, kita bisa lihat karyawan jam 10 nih udah masuk belum, ada nggak si A, si B, si C. Nggak usah sampai kita datang ke tempatnya. Jadi kayak lapas pun nggak usah dirjen itu harus sampai datang ke lapas atau kementerian sampai datang ke lapas untuk ngecek. Lihat aja CCTV. Kalau ternyata nggak sesuai, nggak usah dari laporan, dia juga bisa tahu. Tetapi kalau ini terjadi berarti menandakan apa Pak? Yang atasan pun nggak peduli dengan apa yang terjadi di bawah. Itu yang terjadi. Jadi percuma mereka punya, kita tuh gaji petinggi-petinggi lapas, kalau mereka sama sekali nggak ada kepedulian ke hal itu. Karena kenapa? Banyak dari mereka dapat setoran.
Jadi mereka nggak terlalu pusingin. Yang penting gue dapat setoran, ya udah bodo amat deh, lu atur dah gitu loh. Seolah-olah tuh seperti itu kalau saya lihat kulturnya ya. Iya benar Pak. Benar ya. Artinya sebenarnya kalau mereka pemerintah mau ya semudah itu ya Pak, semudah hanya untuk menyambungkan antara CCTV yang ada di rutan atau di lapas dengan di kantor kementerian. Betul, menteri kan punya asisten, tinggal suruh asistennya, lu tolong dong liatin tuh. Kan ketahuan tanggalnya. Kasih laporan, jam berapa itu dibuka, jam berapa itu ditutup. Kan kelihatan, ya kan, ya nggak pada tempatnya. Misalnya, loh, kok kantor karutan dipakai nih sama orang rapat narapidana nih, kan dia pasti tahu, cuma tinggal modalnya CCTV kok. Sekarang kan zaman udah kayak begitu. Di Singapura pun, di Amerika belum lama ini ada seorang polisi baru diskors. Kenapa? Karena dia hantem seorang kakek-kakek usia 72 tahun ke trotoar sampai lehernya patah. Nah, kenapa ketahuan? CCTV. Karena ada kamera di body cam dia, kelihatan apa yang dia lakukan. Nah, ini kan kita cukup pakai seperti itu, semua akan ketahuan kok. Nggak susah-susah, tinggal mau atau tidak. Di situ Pak. Jadi nggak usah kita sampai susah-susah. Oh, diinvestigasi dong, nggak perlu investigasi. Kalau memang dia mau benahi, sistemnya udah jelas, aturannya udah jelas. Yang atas itu kementerian dan dirjen pasti tahu bahwa setiap hari aturan lapas itu selalu dilanggar. Itu Pak. Pak, kalau misalnya kita mau ngasih pesan nih Pak, kan ini kayaknya ini mumpung masih pemerintahnya masih baru nih menterinya ini kan. Sebenarnya boleh nggak Pak kalau misalnya Pak Alvin kasih pesan buat Pak Prabowo misalnya bahwa ini lu belum sampai sebulan, ini kan sebenarnya nggak mesti harus terjadi kan, seperti itu Pak. Jadi gini ya, kepada Bapak Presiden Prabowo yang saya hormati, sebagai presiden itu, kalau Anda baru terpilih, sebaiknya fokus Anda itu ke dalam dulu, sebelum Anda keluar. Bukannya saya melarang Anda keluar negeri, tidak, ya kan? Tapi buat apa kita punya hubungan yang baik dengan negara-negara tetangga, kalau negara kita sendiri rusak dan bobrok? Ya kita benahi dulu dong apa yang di dalam. Ya, menteri-menteri benahi, ya kan, hukum itu benahi. Jadi kalau nanti dia keluar minta investasi ke negara asing, negara asing Amerika tolong dong kamu invest di Indonesia, dia akan lebih percaya. Kenapa? Karena hukum di Indonesia udah baik, ekonominya bagus, sumber dayanya bagus. Kalau Anda minta-minta, terus asing bilang, ngapain gue invest di negara lu? Kondisinya masih... Hukum aja kagak rapi. Hari ini saya bikin pabrik, besok mafia masuk, diambil sama dia, buat apa? Kan percuma juga dia pergi keluar. Jadi maksud saya adalah, kayak saya, ketika saya punya perusahaan, saya pasti benahi dulu perusahaan saya, sampai bagus, baru saya keluar. Gitu loh. Itu yang harusnya dilakukan. Seorang pemimpin yang baik dan seorang pemimpin yang bijak tidak akan keluar sebelum dalamnya itu diberesin dulu. Ya dong. Benar, kita punya rumah. Rumah tangga kita hancur lebur. Tapi kerjaan dia misalnya jadi konsultan rumah tangga untuk orang lain. Jadi dibilang, kamu kalau jadi suami yang akur sama bini. Tapi kalau ditanya, lu gimana? Oh, sama bini gue cerai kalau gue. Kan lucu kalau seperti itu kan. Maksudnya kan rumah tangganya sendiri di dalam itu kita harus benahi dulu. Itu sudah bagus, baru kita ngatur keluar. Itu loh maksud saya. Ya, jadi agenda Pak Prabowo untuk langsung meninggalkan Indonesia dan memberikan kerjaan ke Gibran, kalau menurut saya salah besar. Gimana Gibran ya masih muda Pak. Gimana pun juga beliau itu tidak punya pengalaman dan nggak punya kompetensi. Ya, belum punya kompetensi, belum punya pengalaman. Ini negara berisi 300 juta orang dipercayakan kepada seorang anak ingusan yang nggak punya pengalaman. Bahayalah kalau menurut saya. Ya, walaupun dia bilang dia mau bekerja dan lain sebagainya, hati dia mungkin mau melayani, tapi kalau dia nggak punya kemampuan kan susah juga Pak di situ.
Pak, kalau misalnya sedikit ini kan baru dipecah ya Pak ya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan gitu kan. Nah, harapannya kan akan membuat ini menjadi lebih baik ya. Tapi dengan adanya ini sendiri kan makin membuktikan bahwa sebenarnya kebobrokan itu tuh bukan dari apakah sebuah kementerian mau dipecah 2 jadi 3, tapi kan bukan di situ sebenarnya persoalannya kan Pak berarti. Bukan. Jadi kementerian itu pada dipecah. Pandangan saya adalah karena Prabowo ini hanya mau bagi-bagi kue. Bagi kekuasaan. Ya, bagi kekuasaan. Jadi dia tetap memberikan kekuasaan kepada penguasa lama sehingga dia bisa dapatkan voting. Oh, oke. Ya, dan dia juga memberikan karena dibikin jadi makin gemuk makin banyak, dia ada lowongan-lowongan itu untuk diberikan ke kroni-kroninya dia juga. Ya, sehingga masuklah jadilah itu gemuk. Padahal satu kapal kalau dikasih 5 nakoda, apakah bisa jalan? Pertanyaan saya. Satu ke sana, satu ke sini, satu. Ya sudah, Bapak sudah menjawab. Jadi kalau satu kementerian bisa ada 2 menteri, 4 wamen, ya bisa dibayangkan tuh mau kemana dia arahnya. Iya benar. Ya. Jadi saya melihat di sini aja, saya sudah bilang, ya presiden itu kita nggak usah jauh-jauh nunggu dia 100 hari atau 5 tahun dia menjabat untuk kita menilai. Ya, kita bisa memberikan kritik langsung kalau kita udah lihat siapa kabinetnya, itu udah jelas kok. Itu yang paling clear sih, benar. Jadi kalau kabinetnya isinya badut-badut, ya kan, maka kabinet dia akan jadi kabinet badut, jadi tertawan orang. Tapi kalau isinya jenderal-jenderal yang tangguh, nah itu barulah dia bisa berperang. Ya, jadi bagaimana dia mengisi posisi, ya contoh Budi Ari jadi Menkominfo. Kalau menurut saya sebelum dia jadi Menkominfo gagal, menurut saya, karena di zaman Budi Ari ada kebocoran data. Itu besar sekali. Ya, dan sekarang ketika lagi baru berpindah ketahuan ternyata tangan kanan dia bukannya menutup judi online, malah melindungi. Ya. Dan di sini Pak, ya kita nggak tahu ya, mungkin niat Budi Ari itu benar. Saya nggak mau seujon terus ngatain dia nggak benar atau ngatain dia korup, tidak. Ya, mungkin aja dia lalai. Tetapi kenapa dia bisa lalai? Karena dia nggak punya kompetensi, Pak. Jadi kalau saya lihat itu Budi Ari ini bukan orang yang ngerti teknologi. Sebenarnya semua ahli-ahli teknologi di luar yang saya bicara sama mereka bilang, Alvin, mau nutup judi online itu gampang, tinggal tutup portalnya, mati semua, gampang. Kenapa kok selama ini perang lawan judi ini kita selalu kalah? Kan mereka bingung. Apa karena nggak mampu atau dianya juga korup? Kan pilihan cuma 2 itu. Yang kedua, Pak. Kalau nggak ketutup, ya toh. Nah itulah Pak di sini. Nah sekarang kalau dia tidak mampu menjalankan sebagai Menkominfo, apalagi dia dimasukin sebagai Menteri Koperasi, ya kan? Emang dia ngerti apa tentang koperasi? Pernah buka koperasi kah? Pernah menjalani koperasi kah? Kan kagak. Nah inilah di sini Pak. Ya, jadi kayak suatu saat Bapak punya istri, misalnya istri Bapak kena serangan jantung, harus di bypass, ya. Saya lawyer yang jago, tapi saya nggak pernah sekolah kedokteran, nggak pernah praktek operasi Pak. Terus saya bilang, ya udah istri kamu saya yang operasi aja, berani nggak Pak? Enggak, Pak. Lagi nggak berani, tapi Pak saya lawyer yang jago, kata dia. Sama, ini politisi yang hebat, tapi nggak pernah jadi menteri dan nggak tahu tentang koperasi. Dikasihlah ke situ, ya gimana bisa beres? Besok akan ada banyak koperasi-koperasi bodong. Dengan alasan, oh saya nggak tahu itu anak buah saya, yang nakal anak buah saya, semua dia cuma tinggal nunjuk ke bawah. Padahal Anda lah pemimpin, ya toh. Kalau pemimpinnya hebat, anak buahnya nggak mungkin brengsek. Iya sih, Pak. Kan di situ. Iya. Pemimpin hebat pasti menghasilkan anak buah yang hebat. Itu maksud saya. Jadi kalau dia cuma nunduk-nunduk, nuding-nuding anak buahnya terus, berarti pemimpinnya nggak sanggup. Pak, kalau misalnya kita balik lagi ke yang napi tadi Pak, ini kalau menurut Bapak apa yang selain yang tadi itu, yang sesederhana itu, apalagi Pak yang harus dibenahi kalau menurut Bapak?
ya oknum-oknumnya dirubah, sistemnya juga dirubah. Kalau bisa semua itu udah elektronik ya. Jadi elektronik itu sudah menggunakan teknologi, pakailah AI. Oh iya. Jadi di situ udah kelihatan jelas. Kalau misalnya dia di luar jam gini, dia langsung kasih warning. Iya. Kan gampang. Susahnya apa sih sekarang ini? Masalahnya kan mereka mau atau enggak. Kalau saya lihat mereka tidak ada kemauan. Gak usah jauh-jauh kalau kayak DPR sampai sekarang RUU perampasan aset nggak pernah disetujui. Karena kenapa? Mereka nggak mau. Mereka tahu itu nanti mereka yang jadi korban sendiri, akan jadi senjata makan tuan. Korban pertama, Pak. Jadi kalau saya lihat ya, jadi termasuk lapas sekalipun tidak ada kemauan untuk berubah, Pak. Karena kalau mereka merubah sistemnya, mereka akan kehilangan omset dan mayoritas dari mereka nggak bakal bisa hidup dengan gaji segitu. Iya. Artinya gaya hidupnya sendiri aja udah tinggi juga. Oh iya pasti, Pak. Oke. Ya Pak Alvin, terima kasih banyak buat diskusinya, sangat bermanfaat. Jadi kita mau ngasih pesan bahwa ya sebenarnya tergantung pimpinannya mau atau tidak, sebenarnya itu sih ya Pak ya. Betul. Ya, pemirsa, itu tadi diskusi kita dalam Cerdas Hukum, dan terima kasih udah menonton. Kita berharap ini dapat memberikan informasi, insight yang menarik buat teman-teman semua, bahwa ya kita harus tetap menyuarakan lah ya Pak ya, sebuah apapun itu yang terjadi di masyarakat, ya kita sebagai masyarakat lebih peduli, dan inilah bentuk kepedulian kita. Betul. Pak Alvin, terima kasih Bapak buat waktunya Pak. Iya. Kita ketemu lagi di diskusi Cerdas Hukum selanjutnya.